wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kembali kita buat video tentang murai batu yang lama ya. Jadi ini sama kayak yang video sebelumnya, itu saya kasih atau saya letakkan di dalam kandang umbaran ini udah sekitar seminggu. Nah, jadi teman-teman, inilah kalau murai batu ganti bulu di kandang tangkaran itu sebenarnya nggak bagus ya. Makanya ada plus minusnya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, Mas bagus di dalam kandang tangkaran apa di kandang dicabut gitu ya jatuhnya. Ya sebenarnya tergantung kita mau ngasih makan, semuanya bagus ya. Kalau kita ngasih makan yang nggak diatur atau nggak dibatasi, maka murai batu yang tadi kita kasih ya pasti ada plus minusnya ya. Kalau berlebihannya dia bakal kegemukan, kalau kekurangan dia bakal kurus ataupun malah penyakitan dan bisa mati ya, nyilet lah jatuhnya seperti itu. Nah kalau yang ini terlalu enak makannya, jadi dia itu gemuk. Kenapa murai batu setelah ganti bulu banyak yang off produksi ataupun kegemukan ya. Nah off produksinya itu karena kegemukan sebenarnya. Dan kemudian kalau kenapa dia gemuk? Ya jawabannya simple, karena kita ngasih makannya enak ya, sedangkan murai batu ini jarang bergerak ya, bisa dikatakan diam aja di tempat. Nah tapi kalau kita ngasih makan yang nggak enak juga, efeknya pada murai batu ini dia bakal terganggu proses ganti bulunya ya. Bulunya bisa jelek, kemudian bisa jadi bulunya lambat tumbuh ya, gagal mabung, ataupun prosesnya malah makin lama, sehingga murai batunya jadi lama juga produksinya. Nah ini saya ambil pilihan ya, yaitu pilihannya ya saya taruh di kandang ternak, saya kasih makan enak ya. Jadi supaya apa? Supaya ganti bulunya cepat ya. Prosesnya cepat memang, tapi ya ini akhirnya dia ngelemak ya. Tapi karena kita sudah tahu caranya menghilangkan lemak dengan gampang, itu dengan cara pencabutan jantanan itu selama 1 minggu ya. Seperti yang video sebelumnya itu udah saya buat. Ini makanan juga habis ya. Jadi nggak saya teraturin ini, sengaja. Kenapa sengaja? Supaya tubuhnya itu, lemaknya itu tadi terserap oleh tubuh ya. Ketika makanannya habis ya, atau katakanlah dia puasa ya, murai batu ini lemaknya itu diserap oleh tubuhnya. Nah kemudian juga bukan berarti nggak dikasih makan ya, tapi kita kasih makan tetapi tetap agak di ini ya, jatuhnya itu dikurang-kurangin lah gitu. Nah ya, jangkrik apalagi nggak saya kasih 100% ya. Kadang ada juga yang kejadian itu, Mas saya kasih pur total kok tapi masih lemaknya nggak hilang ya. Nah karena mungkin kandangnya kecil juga ya, dan pur yang digunakan itu pur apa, kadang pakai pur yang lemak tinggi, protein tinggi ya, otomatis tubuhnya ya tetap ya, atau sama aja dengan jangkrik ya komposisinya. Nah sekarang mau kita tangkap ya, dan akan kita kembalikan ke kandang tangkaran, karena saya lihat ini kayaknya dia udah agak lemas lemas karena mungkin puasa nih, habis makanannya. Yang kedua juga udah lama nggak makan jangkrik ya, agak stres juga. Tapi nggak apa-apa, stresnya bukan stres matung, ini stresnya nggak mau bunyi aja ya. Biasanya kaisar ini bukan main bunyinya, gacornya ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan tangkap dulu. Oke, ini teman-teman, murainya udah kita tangkap dan sudah di kandang harian ya. Nanti prosesnya gampang, pemindahan ke kandang ternak. Nah teman-teman sekalian, perlu diketahui sebelum kita lepaskan ke kandang tangkaran itu kita wajib cek dulu tubuhnya. Kalau pastikan benar-benar lemaknya itu hilang ya. Kalau masih ada lemak, jangan lakukan pelepasan dulu ya. Jadi kembalikan lagi ke dalam umbaran tadi, ataupun misalnya teman-teman nggak punya umbaran ya, di kandang ini aja ya boleh ya, tapi dengan catatan rawat rutin, yaitu dengan jemur
pakannya diatur ya, pur aja gitu ya. Nah itu kalau saya ini nggak mau ribet ya, nggak mau ribet, jadi saya kasih aja, taruh aja di umbaran ini udah semingguan ini ya. Malam pun di sini ya, nggak ada saya salin, cuma saya kontrol aja makanannya setiap 2 hari 3 hari sekali ya. Nah setelah itu baru nanti kita cek seperti ini ya, setelah seminggu atau 6 hari, 5 hari pun udah kelihatan, tapi yang maksimal itu 7 hari lah ya. Tapi jangan kelamaan juga karena dia bakal terganggu nanti tubuhnya ya. Maka kalau kita terlalu lama, terlalu lambat, otomatis produksinya nanti bakal lama juga karena dia akan pemulihan lagi tubuhnya ya. Nah ini kita coba tangkap dulu ya. Oke baiklah teman-teman, ini sudah kita tangkap. Kemarin tuh saya lupa ya buat nggak videonya ya. Kalau saya buat videonya pada saat pemasukan, nanti saya masukkan di video ini. Kalau nggak ada berarti ya udah saya gambarkan aja lah ya. Ini murai batu ini kemarin sebelum masuk itu gemuknya minta ampun. Di sini apa namanya, lemaknya itu besar kali ya. Udah kuning tebal gitu loh. Kuning tapi dia bukan yang lembut, udah keras ya. Itu menandakan udah padat lemaknya itu. Nah sekarang teman-teman bisa lihat ya, kita lihat di sini, duh hampir lepas. Ntar yang 0,6 aja. Tuh nggak ada lagi teman-teman, hilang, bener-bener hilang, dan sekarang tubuhnya merah banget. Nah kalau sudah seperti ini kita sudah bisa kembalikan ke kandang tangkaran, ke pasangannya. Nah kenapa pasangannya nggak ditangkap ya? Yang pertama pasangannya itu nggak ngelemak ya. Yang kedua kenapa dia nggak ngelemak? Karena dia itu nggak ganti bulu. Ganti bulunya sudah kemarin. Nah kemarin udah pada saat habis ganti bulu itu sempat saya puasain juga ya. Nah sekarang saya tangkap kemarin itu badannya, tubuhnya itu bagus ya, merah ya, nggak ada lemaknya. Jadi otomatis kalau kondisi seperti itu nggak apa-apa ya. Nah dengan catatan saya juga tetap apa namanya, atur pola pakannya ya, saya kurangin juga. Oke ini ke kandang ternak dulu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kandang ternaknya ya, kandang aslinya. Nah ini akan kita kembalikan. Murai batu ini sudah selesai prosesnya. Nah kenapa kita lakukan hal ini ya, seperti di video awal tadi, supaya teman-teman juga tahu ya, penyebab utama murai batu habis ganti bulu tidak produksi itu adalah ngelemak tadi ya. Makanya saya lakukan tindakan ini supaya setelah dia ganti bulu nanti proses produksinya itu lancar ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, teman-teman boleh kalau murai batunya ganti bulu itu mau dicabut ataupun mau ditaruh kandang. Yang penting itu adalah pakannya teratur ya. Kalaupun misalkan kita tidak mikirkan itu, boleh juga, tapi dengan catatan setelah udah mau rampung, udah mau selesai ganti bulu, itu dicek lagi keadaan tubuhnya. Kita lepas dulu ya, biar Kaisar kembali. Dicek lagi ya, supaya nanti setelah dia udah mau ganti bulu itu aman ya teman-teman. Kita nggak pusing lagi mikirkan, aduh gimana ini produksi nggak gitu ya. Nah makanya harus kita lakukan penangkapan tadi untuk pengecekan tubuhnya ya, baik jantan maupun betina. Bukan hanya jantan aja, bukan hanya betina saja. Ada yang bilang wah ini betinanya aja yang harus dicek. Salah, tapi harus dua-duanya. Nah jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah ini kita tinggal menunggu proses adaptasi kembali ya. Kemudian pakannya itu akan kita bertahap ya, bertahap, jangan langsung bludak banyak. Karena apa? Kalau dia langsung bludak, otomatis tubuhnya nanti kembali lagi gemuk ya. Nanti pusing lagi kita. Jadi bertahap sampai benar-benar pas ya.
Kalau misalkan teman-teman tanya, Mas gimana pola pakannya, berapa ekor, berapa jumlahnya, berapa banyaknya, ya itu nggak bisa digambarkan ya, karena setiap murai batu mempunyai porsi pakan yang berbeda-beda ya. Jangankan murai batu teman-teman, yang saya aja di sini dari kandang yang ujung sampai sini aja beda-beda semua itu porsinya. Yang jelas kita itu harus tahu karakter dan kondisi murai batu kita. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.